Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 3 Juni 2021. Pada peringatan wajib Santo Carolus Luanga Martir bersama dengan kawan-kawannya. Kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, hari ini gerejamu memperingati Santo Carolus Luanga Martirmu bersama dengan teman-temannya. Semoga darah para martirmu senantiasa mengubarkan semangat gerejamu untuk menjadi saksimu di tengah keluarga, masyarakat, dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat dan beberapa orang Saduki datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu, lalu Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja memperingati Santo Carolus Luanga Martir bersama dengan teman-temannya. Santo Carolus di usia yang sangat muda sudah menjadi pegawai istana kerajaan. Bersama dengan teman-temannya, akhirnya mereka mengalami penderitaan yang luar biasa karena dibunuh dengan pedang dan dilemparkan ke dalam api yang sangat panas. Mengapa mereka dibunuh secara keji oleh raja? Karena mereka menolak untuk meninggalkan iman mereka akan Kristus. Sang raja tidak menghendaki bahwa pegawai-pegawainya itu beriman Kristen, mengimani Kristus. Karena sang raja mau terus-menerus menjunjung tinggi budaya-budaya setempat yang sangat bertentangan dengan ajaran kekristenan. Nah, saudara-saudariku, Santo Carolus Luanga mempunyai keprihatinan yang luar biasa terhadap masa depan orang-orang muda, sehingga ia banyak mengajarkan pendidikan, pengetahuan, dan terutama pengetahuan iman. Banyak orang muda yang diajari akhirnya mengimani, mengikuti Yesus dan minta dibaptis oleh Carolus sendiri. Itulah teladan iman Santo Carolus bersama dengan kesetiaan iman teman-teman Carolus dalam mengikuti Kristus. Hari ini kita mendengarkan perikop bagaimana orang-orang Saduki dan ahli Taurat mencoba menjerat Yesus dengan satu pertanyaan yang paling mendasar, manakah hukum yang paling utama? Tetapi Yesus menjawab dengan sangat tepat, hukum yang paling utama adalah mengasihi Allah yang esa dengan jiwa, hati, akal budi, dan segenap tenaga. Artinya mengasihi Allah ini harus secara total, bukan setengah-setengah. Banyak orang mengatakan, saya mengasihi Allah, saya mencintai Allah, saya mengutamakan Allah. Mereka berdoa rajin, mereka datang ke gereja selalu, dan mereka membaca firman setiap hari, bahkan memberikan persembahan. Tetapi di saat mereka berdoa, di saat mereka beribadah,
hati mereka bukan kepada Allah, tetapi tertuju kepada teknologi canggih, khususnya media-media komunikasi atau alat-alat komunikasi seperti HP. Mereka lebih senang bermain HP, ber-WhatsApp ria, ber-Instagram ria, ber-Facebook ria, dan lain sebagainya. Jadi tampaknya mereka beribadah, tetapi mereka lebih menyembah yang disebut dewa teknologi atau dewa komunikasi canggih. Itulah situasi manusia. Dan hukum yang kedua yang dikatakan oleh Yesus, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Yesus menghendaki supaya kita mengasihi Allah yang esa, yang kita sembah sebagai Bapa kita. Dan kita juga tidak boleh melupakan sesama kita. Tetapi rupanya dalam dunia modern ini orang menjadi lebih individualistis. Mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada melihat sesama orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah. Mereka hanya mengatakan saya mencintai Tuhan, tetapi penuh dengan kebencian, penuh dengan rasa dendam terhadap sesama. Tidak ada perhatian, tidak ada keprihatinan kepada sesama. Sehingga Yesus mengatakan mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Banyak orang merasa kalau saya sudah memberikan persembahan, bahkan memberikan suatu korban sembelihan, saya sudah mengasihi Allah, bahkan sudah menunjukkan kasih kepada sesama. Tetapi Yesus mengatakan itu tidak cukup. Mengasihi sesama berarti kita juga memberikan perhatian, pelayanan kita, dan juga waktu kita kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian kita, sehingga mereka sungguh merasa diterima, merasa dikuatkan dalam hidup. Mereka tidak hanya butuh persembahan, mereka tidak hanya butuh bantuan-bantuan material, tetapi mereka membutuhkan perhatian dan cinta daripada kita. Itulah yang ditujukan oleh Santo Carolus Luanga bersama dengan teman-temannya. Kasih kepada orang-orang muda dan kasih kepada Allah mereka tunjukkan betapa luar biasa, sehingga mereka berani mempertaruhkan iman mereka. Semoga teladan Santo Carolus Luanga dan teman-temannya dan juga ajaran Yesus menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap setia dan juga mengabdi kepada Allah dan mencintai sesama. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala kebaikan dan cintamu. Semoga kami tetap setia kepadamu dan dapat mencontoh teladan Santo Carolus Luanga dan teman-temannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.